Bab 5241. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Saat ini, Changzu sedang tidak tenang. Faktanya, sejak akhir perjalanan terakhir untuk menutupi langit dan laut, tiga penguasa dan kekuatan sekunder utama di Changzu menjadi bergejolak. Istana Xiaoyao, Klan Chang, Sekte Tianfeng. Ada kesenjangan antara ketiga tuan itu. Saat ini, di Sekte Tianfeng, bendera warna-warni dikibarkan. Semua murid dan tetua yang datang dan pergi terlihat bersemangat. Tidak ada alasan lain. Selama bertahun-tahun, Pingzu dan Changzu telah berperang. Tiga penguasa klan Chang, Istana Xiaoyao, dan Sekte Tianfeng bertempur satu sama lain dan menderita banyak kematian dan cedera, tetapi para tetua dari anak-anak mereka juga meningkat pesat. Sebelumnya, ketika Mu Yun berada di Sekte Tianfeng, tetua Sekte Tianfeng tinggal di tingkat Dao He Senjing, tetapi hanya ada beberapa ratus orang. Tapi sekarang jumlahnya ribuan. Tentu saja, ini bukanlah pertumbuhan Sekte Tianfeng di abad yang lalu. Faktanya, ada ribuan Tao Haisen di Sekte Tianfeng. Namun, sebagian besar dari mereka ditugaskan ke kota-kota besar di bawah yurisdiksi Sekte Tianfeng dan memegang posisi penting. Para penatua dan diaken ekspatriat ini pergi sepanjang tahun. Mereka hanya perlu kembali ke pintu sekte secara teratur untuk melapor dan menyerahkannya untuk ibadah. Namun, saat ini, banyak orang telah kembali ke Sekte Tianfeng. Hari ini adalah hari di mana orang-orang dari Istana Xiaoyao datang berkunjung. Selama bertahun-tahun, ketiga penguasa telah saling menyerang, dan masing-masing menderita kerugian yang cukup besar. Sekarang, Liu Wenxiao, pemimpin Istana Xiaoyao, ingin memimpin beberapa tetua dan murid ke Sekte Tianfeng untuk berdiskusi dengan Sekte Tianfeng. Istana Xiaoyao dan Sekte Tianfeng siap bersatu melawan klan Chang. Kedua tuan itu bekerja sama untuk menghancurkan keluarga Chang. Dengan cara ini, Istana Xiaoyao dan Sekte Tianfeng dibagi menjadi timur dan barat, dan tiga penguasa menjadi dua penguasa. Oleh karena itu, Sekte Tianfeng sangat mementingkan hal itu saat ini. Para murid, diaken, dan penatua yang datang dan pergi semuanya berseri-seri dengan gembira. Suatu ketika Sekte Tianfeng dan Istana Xiaoyao bersatu, klan Chang pasti akan binasa. Saat itu, di Changzu yang begitu besar, hanya ada dua penguasa, Sekte Tianfeng dan Istana Xiaoyao. Tidak ada keraguan bahwa dua gerbang utama akan ditingkatkan secara signifikan. Di luar gerbang gunung, terjadi banyak kemeriahan. Matahari tingginya 3 kutub. Di luar gerbang gunung Tianfengzong, binatang terbang berjatuhan satu demi satu. Sebagai wakil pemimpin Sekte Tianfeng dan yang tertua, Sang Dongfang bertanggung jawab atas resepsi tersebut. Pada saat ini, dari binatang terbang pertama, sosok Dao Dao jatuh. Orang pertama bermartabat, tinggi dan lurus, serta tertutup, tetapi sulit untuk diabaikan. Ini Liu Wenxiao, pemimpin Istana Xiaoyao. Pada saat yang sama, Liu Wenxiao diikuti oleh Liu Wenxuan, pemimpin istana kedua. Adapun tuan istana ketiga Puan Li dan tuan istana keempat Liu Wenzheng, keduanya meninggal. Namun kini, Istana Xiaoyao juga telah mempromosikan 3 penguasa istana baru dan 4 penguasa istana. Selusin orang pertama semuanya adalah tokoh penting di tingkat Taoisme dan keilahian. Setiap orang memancarkan kekuatan yang tiada taraf. Di dalam dan di luar gerbang gunung, murid Sekte Tianfeng yang bertanggung jawab atas resepsi tampak bahagia dan terkejut satu persatu. Tao bertanya pada alam ilahi. Puncak Changzu. Banyak murid berada pada tingkat alam dewa pilar Tao, alam dewa platform Tao, dan alam dewa laut Tao. Dibandingkan dengan para raksasa Tao yang meminta alam ilahi, mereka bukanlah apa-apa. Pada hari-hari biasa, pendeta Tao dari Sekte Tianfeng bertanya kepada tokoh-tokoh besar di alam dewa. Ketika mereka melihat satu sisi, mereka gugup. Sekte Tianfeng saat ini, penguasa Sang Yunyun, Sang Dongfang, wakil kepala keluarga pertama, adalah yang tertua dan bertanya tentang 3 talenta. Si Qingyan, wakil kepala keluarga kedua, juga sudah sangat tua. Sekarang dia juga seorang Tao yang bertanya tentang alam sacai. Wakil kepala keluarga ketiga Jing Fan yang asli dan wakil kepala keluarga keempat Wu Wenqian juga tewas. Wang Xinya, wakil kepala keluarga kelima, kini menjadi wakil kepala keluarga ketiga. Namun, Wang Xinya sekarang memiliki kekuatan yang lebih kuat dari dua yang pertama dan sangat dihargai oleh Patriark Sang Yunyun. Oleh karena itu,
posisi Wang Xinya di Sekte Tianfeng sangat tinggi. Sang Dongfang bertanggung jawab atas resepsi tersebut. Melihat Liu Wenxiao, Liu Wengxuan dan yang lainnya datang, dia bergegas maju dan berkata sambil tersenyum, Tian Fengsong, selamat datang Tuan Istana Liu. Saudara Sang, sama-sama. Liu Wenxiao tersenyum dan berkata, sejujurnya, saya sudah bertahun-tahun tidak mengunjungi Sekte Tianfeng. Kali ini, saya merasa seperti kehidupan setelah kematian. Hahaha, kata Sang Dongfang sambil tersenyum, silakan masuk, silakan masuk. Pada saat yang sama, Sekte Tianfeng, di depan aula kepala istana, lapangan pencaksilat tertata dengan baik. Paviliun dan jamuan makan yang dibangun semuanya tersedia. Murid perempuan yang anggun dan cantik dari Sekte Tianfeng sibuk satu demi satu. Di tangga istana, Sang Yunyun mengenakan pakaian istana, montok, terlihat naik turun di usia 40 tahun, dan penuh pesona wanita dewasa. Wajahnya lebih bermartabat dengan sedikit superior, serta temperamen feminin seorang wanita. Di sisinya, Wang Xinya yang cantik juga ditemani. Melihat pemandangan sibuk di depannya, Wang Xinya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Tuhan, akankah Liu Wenxiao bersatu dengan Sekte Tianfeng kita kali ini? Klan Chang, Istana Xiaoyao, Sekte Tianfeng, selama lebih dari 100 tahun, perjuangannya tidaklah kecil. Dalam analisa terakhir, sudah sejak lahirnya reruntuhan Sekte Chang Tianzong di Pegunungan Dewa yang terbakar, reruntuhan Sekte Pedang Tianzhao di Lembah Sungai Sabit, dan reruntuhan Aula Bintang Laut Gaitian. Ketiga pihak telah mengirimkan yang terkuat, tetapi banyak orang yang tewas. Hal ini juga terjadi sehingga menimbulkan kontradiksi. Kontradiksi ini berangsur-angsur membesar seiring dengan perkembangan zaman, hingga saat ini. Sekarang, ketiganya ingin menanyakan level alam dewa dan berpartisipasi dalam pertempuran. Dan jika demikian, itu hanyalah akhir dari keabadian. Saat ini, Istana Xiaoyao menawarkan untuk bersatu. Jika Sekte Tianfeng dan Istana Xiaoyao bersatu, memang Klan Chang akan dikalahkan. Tapi kalau itu curang, sebaliknya, Sekte Tianfeng mungkin menjadi pihak yang akan dibakar. Sang Yunyun tersenyum dan berkata, Liu Wenxiao membawa seseorang sendiri untuk menunjukkan ketulusannya. Jika Liu Wenxiao benar-benar bersatu dengan keluarga Chang dan datang ke Sekte Tianfeng untuk menipu, kali ini dia akan mencari kematiannya sendiri. Dan, Sang Yunyun segera berkata, aku tahu bahwa Liu Wenxiao mungkin juga selingkuh karena kamu tidak bisa mendapatkan anak harimau tanpa memasuki sarang harimau. Namun, kali ini, dia tidak hanya menunjukkan ketulusannya, secara langsung, tetapi juga mengambil anak-anaknya sendiri dan membiarkan mereka tinggal di Sekte Tianfeng kami untuk menunjukkan ketulusannya. Mendengar ini, Wang Xinya mengangguk. Segera, semua orang di Istana Xiaoyao akan tiba. Tuan Liu, Tuan Sang, dua tokoh paling berkuasa di Changzhou bertemu dan bertukar salam sopan kali ini. Setelah beberapa saat, semua orang mengambil tempat duduknya. Liu Wenxiao menunjuk kedua orang di sisinya. Seorang pria dan seorang wanita tampak seperti berusia 20-an. Liu Mingzheng, Liu Mingyin, Liu Wenxiao berkata sambil tersenyum, saya akan segera bertemu dengan penguasa Sang. Pria dan wanita itu bangkit dan memanggil Sang Yunyun. Tapi setelah Liu Mingzheng memandang Sang Yunyun, matanya tertarik pada Wang Xinya di sekitar Sang Yunyun. Wanita yang sangat cantik, Liu Mingzheng tercengang. Ini seharusnya Wang Xinya, wakil pemimpin ketiga Sekte Tianfeng. Konon wajah wanita ini luar biasa. Dia tidak menemukan sesuatu yang salah dengan penampilannya. Yang paling penting adalah, ini memberi orang perasaan pemalu, halus dan lembut. Sebagai salah satu wakil kepala Sekte Tianfeng, Wang Xinya bukanlah orang yang pemalu. Ada banyak cara untuk melakukan guntur. Tapi lihat saja wajahnya, lihat temperamennya, berikan perasaan pada orang lain, itu saja. Sang Yunyun memandang Liu Mingzheng. Kakak dan adik Liu Mingyin mengangguk dan berkata, anak-anak Tuan Istana Liu benar-benar luar biasa. Sekarang mereka semua adalah 7 dan 6 alam Daohai. Istana Xiaoyao akan lebih tinggi di masa depan. Liu Wenxiao tertawa dan berkata, jangan puji mereka, kalau tidak kedua anak muda ini akan mengangkat ekornya ke surga. Ruang perjamuan sedang ramai. Sekte Tianfeng dan orang-orang di Istana Xiaoyao juga berbicara dan tertawa. Segera, anggurnya setengah diminum. Liu Wengxuan bangkit dan berkata, anggur enak dari Sekte Tianfeng rasanya manis, tapi kami orang tua lebih menyukai minuman beralkohol. Dengan itu,
Liu Wengxuan mengeluarkan sebotol minuman beralkohol dan menaruhnya di lapangan. Dengan lambaian telapak tangan, buka lumpur penyegel, tuangkan secangkir dan minumlah. Ini adalah anggur Tianyang Jiaolong dari istana Xiao Yaoku. Anggur itu adalah anggur yang kuat. Jika teman-teman Sekte Tianfeng menyukainya, kamu dapat meminumnya dengan bebas. Beberapa penatua Sekte Tianfeng, Diaken, telah menggerakkan hati mereka, tetapi pemimpin sekte tidak berbicara, tetapi mereka tidak berani melakukannya tanpa izin. Liu Wengxuan tidak bisa menahan tawa, membuka toples anggur dan menuangkan secangkir anggur berkualitas untuk bawahannya. Semua orang di istana Xiao Yao minum satu demi satu. Liu Wengxuan segera berkata, saya mencari kerjasama dari istana Xiao Yao, tapi saya tulus. Apakah menurut Anda ada masalah dengan resepsinya? Penatua Sang Oriental tersenyum dan berkata, bagaimana saya bisa melakukannya? Saya terlalu tua untuk minum anggur yang terlalu kuat. Itu hanya kebaikan dari pemimpin istana Wengxuan. Saya akan mencobanya hari ini. Segera, banyak orang dari Sekte Tianfeng maju satu demi satu. Orang-orang di istana Xiao Yao baik-baik saja setelah minum. Selain itu, orang-orang di istana Xiao Yao datang, tetapi mereka tidak meragukan apa yang mereka makan dan minum. Karena kita ingin bekerja sama, kita harus menunjukkan ketulusan satu sama lain. Dengan cara ini, jamuan makan berlalu 1 jam. Semua orang berbicara dan mengobrol dengan bebas. Sang Yunyun membawa wangsinya. Liu Wenxiao membawa Liu Wengxuan. 4 orang memasuki istana. Pada saat ini, Liu Wenxiao mengeluarkan peta dan berkata sambil tersenyum, selanjutnya, kita bisa mulai. Sangat cepat, Sang Yunyun tercengang. Liu Wenxiao berkata, hari ini kita datang ke Sekte Tianfeng. Diperkirakan dalam beberapa hari, keluarga Chang akan mengetahuinya dan waspada. Jadi kali ini, lebih cepat daripada nanti. 3 hari kemudian, aku akan membawa orang-orang istana Xiao Yao dari barat pegunungan Dewa Pembakaran, dan kamu akan membawa orang-orang dari timur pegunungan Dewa Pembakaran ke utara. Liu Wenxiao menunjuk ke peta dan terus menceritakan. Di satu sisi, Liu Wengxuan memandang Wang Xinya dari waktu ke waktu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di luar aula utama juga terjadi kemeriahan yang luar biasa. Tidaklah hidup untuk minum dan mempersiapkannya. Sekte Tianfeng, di sisi lain. Di sebuah lembah, Mu Cuxue menatap ke langit dengan wajah kecil dan ekspresi kusam. Dan Ji Yunxuan dan Ji Ziyan ada di sekitarnya. Kedua orang ini juga merupakan orang kepercayaan dekat Wang Xinya. Saudari, Mu Cuxue sekarang terlihat berusia sekitar 10 tahun. Sisir rambut panjangnya berserakan, matanya cerah dan wajahnya cantik. Dia sangat mirip dengan Wang Xinya, tetapi ada beberapa penampakan Mu Yun di antara alisnya. Istana Xiao Yao bersatu dengan Sekte Tianfeng kita. Mengapa saya tidak bisa pergi dan melihatnya? Mu Cuxue berkata, membosankan sekali. Saya sudah bertahun-tahun tidak meninggalkan Sekte Tianfeng. Ji Yunxuan berkata dengan lega, sekarang di luar tidak aman. Tuan Wang tidak punya waktu untuk menjaga keselamatanmu. Jika kamu ditangkap oleh orang jahat, apa yang akan dilakukan Tuan Wang? Dan bagaimana jika ayahmu datang menemuimu dan tidak bisa menemuimu? Mendengar ini, Mu Cuxue berkata tanpa daya, ayahku sudah lama tidak datang. Ketika berbicara tentang Mu Yun, Ji Yunxuan merasa sedikit berbeda. Terakhir kali dia pergi ke lembah untuk menemui Mu Yun, bukan Wang Xinya. Alhasil, pria tersebut memberikan pelukan erat, yang membuatnya merasa ketakutan. Kalau dipikir-pikir, hati Ji Yunxuan penuh dengan rusa yang terbentur. Dan, Ji Yunxuan merasa semakin bingung ketika dia memikirkan bahwa Tuan Wang, yang paling dia kagumi, adalah orang yang kuat dan tegas. Setiap kali bertemu dengan Mu Yun itu, pasti ada beberapa adegan pria dan wanita yang hanya bisa mengarang otaknya. Hal ini tidak diragukan lagi merugikan citra Tuan Wang di lubuk hatinya, tetapi ketika dia mengingat penampilan Mu Yun hari itu, dia tidak bisa tidak selalu memikirkannya. Kapan aku bisa sendirian? Mu Cuxue bertanya, lagi pula, aku benar-benar ingin tumbuh dewasa. Aku sudah dilahirkan lebih dari 1000 tahun, dan sepertinya aku berumur 10 tahun. Itu terlalu kecil. Petik 2. Aku juga menginginkan ibuku untuk tumbuh seperti saudara perempuanku. Ji Yunxuan tidak bisa menahan tawa dan berkata, jangan khawatir, saya akan melakukannya. Saat itu, di luar lembah, beberapa sosok berkumpul. Ji Yunxuan dan Ji Ziyan, saudara perempuan, terlihat erat. Liu Mingzheng,
Ji Yunxuan melihat pemuda yang dipimpinnya dan berkata, "Mengapa kamu ada di sini?" Ini adalah bagian dalam sekte Tianfeng dan kediaman wakil Raja Wang. Bahkan dua wakil penguasa lainnya harus menyapa ketika mereka tiba, belum lagi para tetua dan murid sekte Tianfeng lainnya, mereka tidak diperbolehkan memanggil dan masuk tanpa izin, yang akan dikenakan sanksi. Tapi Liu Mingzheng adalah putra Liu Wenxiao. Menurut alasannya, dia tidak bisa datang ke sini. Kecuali seseorang memimpin. Liu Mingzheng melengkungkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Saya minum lebih banyak anggur dan merasa sedikit pengap. Biarkan sesepuh dari sekte Tianfeng mengajak saya berkeliling dan datang ke sini." Matanya menatap saudara perempuan Ji Yunxuan dan Ji Ziyan, dengan sedikit keserakahan di matanya. "Saya selalu mendengar bahwa Liu Mingzheng adalah putra Liu Wenxiao. Dia sangat dimanjakan oleh Liu Wenxiao, jadi dia bangga. Dan pria ini, wanita yang luar biasa." Sekarang, melihat mata Liu Mingzheng, Ji Yunxuan dan Ji Ziyan merasa bosan di lubuk hati mereka. Ji Yunxuan berkata lagi, "Disinilah wakil Tuan Wang berada. Orang luar tidak diperbolehkan masuk. Sebaiknya kamu segera pergi." Liu Mingzheng memandangi kulit Ji Yunxuan yang putih dan berminyak serta wajah dinginnya, dan tidak bisa menahan tawa. "Gadis, mengapa menolak orang yang jauhnya ribuan mil? Pengunjung adalah tamu, dan gadis itu adalah murid sekte Tianfeng. Bukankah lebih baik melakukan segala upaya untuk menjadi tuan rumah?" Ji Yunxuan mengerutkan kening, "Kamu terlalu banyak minum, bawa anakmu pergi." Namun, prajurit istana Xiaoyao yang datang bersama ekspedisi Liu Ming berdiri di kedua sisi mulut lembah dan tidak bergerak. Liu Mingzheng berkata sambil tersenyum, "Setelah hari ini, sekte Tianfeng akan lenyap. Kalian berdua sebaiknya berpelukan dan memelukku. Aku akan menjadi pemimpin istana Xiaoyao di masa depan. Aku tidak akan melakukannya, memperlakukanmu dengan buruk." Begitu komentar ini keluar, Ji Ziyan menjadi dingin dan bersenandung dengan marah. "Omong kosong apa yang kamu bicarakan?" "Omong kosong," Liu Mingzheng berkata sambil meringis, "apakah menurut Anda benar-benar datang untuk membicarakan kerja sama dengan sekte Tianfeng hari ini? Hari ini adalah hari untuk menghancurkan sekte Tianfengmu." Begitu kata-kata ini keluar, Ji Yunxuan dan Ji Ziyan mengubah wajah mereka. "Segera beritahu wakil tuan." Ji Ziyan mendengar pidatonya dan sosoknya melayang ke udara. "Turunlah, kamu." Liu Mingzheng meraih Ji Ziyan dengan telapak tangannya dan langsung memenjarakannya. Bagaimana Ji Ziyan, yang hanya ada di Dao Tai Senjing, bisa menjadi lawan Liu Mingzheng, yang merupakan anak ketujuh dari Dao Hai? Asap ungu. Melihat adiknya tertangkap, wajah cantik Ji Yunxuan berubah dan dia menggoyangkan telapak tangannya. Di telapak tangannya, dia segera menyerbu dengan kekuatan Tao. "Oh, Tao Hai Sanzong." Liu Mingzheng mencibir, menggoyangkan telapak tangannya dan langsung membuangnya. Boom! Kekuatan bergulir meletus. Ji Yunxuan menjadi pucat dan jatuh ke tanah. Ada kesenjangan besar antara 3 kali lipat dan 7 kali lipat. Dia sama sekali bukan lawan Liu Mingzheng. "Berhenti." Tapi saat itu, Mu Cuksue segera berteriak, "Jangan sakiti saudari Xuan dan saudari Yan. Gadis kecil, itu bukan urusanmu." Liu Mingzheng mencibir. Mu Cuksue buru-buru berkata, "Saya telah mengirim surat kepada ibu saya, dan dia akan segera tiba." "Ibu," Liu Mingzheng berkata dengan takjub, "apakah kamu putri Wangxinya?" Saat ini, Liu Mingzheng bahkan lebih terkejut. "Hehe," berkata sambil tersenyum, "jika aku menangkapmu, itu sudah cukup bagi Wangxinya untuk mematuhiku." Raja bahkan tergambar di benaknya. Pegang nyawa putri Wangxinya, meskipun wanita itu kuat, tidak berani menurut. Pada saat yang sama, di sisi lain, Wangxinya menerima panggilan dari putrinya Mu Cuksue. Hah! Di aula, Wang Xin Yaxiu mengerutkan kening. Segera, langkahnya terbuka dan siap berangkat. "Wakil Tuan Wang, mau kemana?" Liu Wenxuan berhenti di depan Wangxinya saat ini dan berkata sambil tersenyum, "Wakil Tuan Wang juga merupakan kekuatan utama dalam rencana kerja sama ini. Rencana tersebut tidak dapat ditinggalkan." Wangxinya mengerutkan kening dan berkata, "Orang-orang di istana Xiaoyao Anda membuat masalah di sekte Tianfeng kami." Dengan itu, Wangxinya melangkah keluar lagi dan melihat Liu Wenxuan tidak menyerah. Wangxinya berkata dengan dingin, "Keluar dari sini. Ini tentang putrinya. Dia tentu saja khawatir." Liu Wenxuan tersenyum dan berkata, "Wakil Tuan Wang, suruh saja bawahanmu melakukan hal-hal ini." Kemudian Liu Wenxuan hendak berbicara ke pintu,
tetapi Wang Xinya berkata dengan dingin, hentikan aku lagi, aku akan membunuhmu. Mu Cuxue bukan hanya putri Wang Xinya, tapi juga putri Mu Yun. Setiap kali Mu Yun melihat Mu Cuxue, dia ingin melebur ke dalam tubuhnya. Dulu pernah terjadi kecelakaan di awal salju, namun kini tidak boleh terulang lagi. Bagaimana jika aku tidak melakukannya? Liu Wengsuan tersenyum dan bernyanyi. Dan saat itu juga, ledakan, di aula, raungan yang memekakkan telinga, terdengar, dan seluruh kuil meledak dalam sekejap. Wang Xinya, Liu Wengsuan, tubuh mereka semuanya terbelakang. Ada apa? Wajah Wang Xinya kiau berubah. Dan saat berikutnya, raungan bergema di seluruh aula, dan Liu Wenxiao, pendeta Tao yang kuat di alam dewa, membuat gerakan berani, yang sebenarnya menembus dada Sang Yun. Tao menanyakan 5 elemen. Saat ini, nafas teror memenuhi dunia. Namun momentum Sang Yun juga pecah dan membuka jarak dari Liu Wenxiao. Aula yang rusak. Kedua sosok itu berjarak lebih dari 10 kaki. 4 mata berlawanan, mematikan. Pada saat ini, Liu Wenxiao memberi perintah, lakukan. Boom, boom. Seorang seniman bela diri yang bebas dan tidak terkekang menembak satu demi satu. Orang-orang dari Sekte Tianfeng tidak siap dan membunuh puluhan orang. Sementara yang lain bereaksi dan mengoperasikan Daoli, mereka hanya merasakan sakit parah di meridian mereka. Peracunan, ada yang salah dengan anggurnya. Brengsek, apa yang diinginkan orang-orang di istana Xiaoyao? Beberapa tetua dan diaken Sekte Tianfeng yang hadir meminum anggur, sementara yang lain tidak. Tapi sekarang, orang-orang di istana Xiaoyao tiba-tiba mengambil tindakan, dan banyak orang kuat dari Sekte Tianfeng meninggal atau terluka parah. Saat ini, darah menetes dari dada Sang Yunyun. Alih-alih Liu Wenxiao, yang berada lebih dari 10 kaki jauhnya, telapak tangannya berlumuran darah dan tersenyum dingin. Liu Wenxiao, saat ini, Wang Xinya muncul di depan Sang Yunyun. Sang Yunyun memandang Liu Wenxiao dan berkata dengan dingin, apakah kamu sudah bergandengan tangan dengan keluarga Chang? Itu benar, Liu Wenxiao mengangguk dan berkata, Sekte Tianfeng Anda didukung oleh Gunung Hijau Besar. Selama bertahun-tahun, sekte tersebut telah berkembang semakin kuat. Saya khawatir istana Xiaoyao saya tidak dapat mendukungnya jika kami bekerja sama dengan Anda dan menghancurkan Chang keluarga. Bersenandung, dengan dengungan dingin, Sang Yunyun menelan pil Tao. Namun saat kekuatan Tao sedang berjalan, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Jangan repot-repot, Liu Wenxiao segera berkata, Anda dan saya semua adalah penganut Tao yang bertanya tentang alam 5 elemen. Kami menembak dalam sekejap dan tidak menyakiti Anda secara mendalam, tapi kunci pemburu istana Xiaoyao saya adalah yang terbaik dari 4 senjata Tao. Kunci langit berlumpur, wajah Sang Yunyun sedikit berubah. Pantas saja kekuatan internalnya tidak berfungsi. Pada saat ini, suara pertarungan bergema di sekitar lapangan seni bela diri. Istana Xiaoyao dan Tianfeng Zhongwu telah dibunuh bersama. Dan, arai perlindungan klan Tianfeng dibuka. Di luar, anggota keluarga Chang juga terbunuh. Seluruh sekte Tianfeng berada dalam kekacauan. Wang Xinya melihat kekacauan di sekitarnya, tapi dia mengkhawatirkan putrinya. Tapi begitu dia pergi, Sang Yunyun takut dia akan mati. Terlebih lagi, Liu Wenxiao dan Liu Wengsuan tidak bisa membiarkannya pergi sama sekali. Pada saat ini, Liu Wenxiao memandang Wang Xinya dan berkata dengan serius, Wakil Tuan Wang, jika Anda meninggalkan rahasianya dan beralih ke cahaya, saya berjanji Anda bisa menjadi wakil tuan istana Xiaoyao saya. Tidak, Wang Xinya berkata dengan dingin. Saat ini, siapa yang menang atau kalah masih belum diketahui. Wang Xinya mendengus dingin, dan Qin kuno muncul dengan mengesankan. Piano Moyun Jiuyuan, senjata raja yang sebenarnya. Ini terjadi di masa lalu, Muyun menemukannya, dan Chang Tianyu memberinya skor sitar. Mo Yuanpu, selama bertahun-tahun, Wang Xinya telah berlatih musik sitar ini. Apakah kamu harus mati? Liu Wenxiao bersenandung. Wang Xinya mencibir, Liu Wenxiao, apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku? Nafas di dalam Wang Xinya berputar. Tao menanyakan, 5 elemen. Wajah Liu Wenxiao tiba-tiba berubah. Sudah lama dikatakan bahwa Wang Xinya, wakil pemimpin sekte Tianfeng, adalah seorang praktisi fonologi yang langka. Bakatnya sangat unik. Bersama dengan fonologi, ia memiliki tingkat pertumbuhan yang tidak dapat ditandingi oleh orang awam. Menurut berita dari sekte Tianfeng, Wang Xinya bertanya tentang wilayah 4 gajah. Sekarang,
saya telah melangkah ke ranah Tao dan 5 elemen. Ini seperti Sang Yunyun, Liu Wenxiao dan Chang Hong. Wangxinya, bahkan jika kamu bertanya tentang 5 elemen, sulit untuk mengubah situasi kehancuran Sekte Tianfeng hari ini. Liu Wenxiao, Liu Wengxuan, dan raksasa Taowen lainnya di tingkat Yiyuan, Liang Yi dan Sacai di istana Xiaoyao mendekat satu demi satu. Wangxinya tidak memandang orang-orang kuat di istana Xiaoyao. Dia lebih mengkhawatirkan putrinya Mu Cuxue. Tetapi jika orang-orang ini tidak membunuh, jelas dia tidak bisa pergi. Bersenandung. Dengan senandung dingin, Wangxinya melangsingkan 10 jari, memainkan piano. Suara pianonya merdu dan anggun. Pada saat ini, suara piano yang terus-menerus berdesir seperti gelombang air. Bang-bang. Di lapangan, seorang pejuang alam dewa laut meledak. Liu Wenxiao segera berteriak, tutup telingamu dan jangan dengarkan. Mendengar ini, Wangxinya tertawa berulang kali. Jika Anda menutup telinga, orang lain tidak akan terpengaruh oleh serangan prajurit keterampilan suara. Keterampilan suara seperti apa yang ingin Anda latih? Ini bukan hanya serangan sonik, tapi juga serangan jiwa. Ketika Wangxinya menembak alam dewa laut, dia terkejut hingga menghancurkan hati dan jiwanya, dan meninggal. Permukaan tubuhnya terlihat lengkap, namun organ dalamnya telah hancur. Bunuh dia, Liu Wen meraung dengan marah. Ketika mencapai tingkat alam 5 elemen, transformasi kekuatan Tao mengandung esensi 5 elemen langit dan bumi. Liu Wenxiao melangkah keluar, tubuhnya marah dan berguling. Dengan satu pukulan, bayangan tinju Baizhang menghancurkan kekosongan dan langsung mengenai Wangxinya. Namun saat jari Wangxinya dimainkan, suara pianonya melingkar seperti benang sutra dan berubah menjadi jaring yang besar. Itu mengembun dari udara tipis dan bergegas keluar. Bang! Cetakan telapak tangannya meledak dan jaring raksasanya masih utuh. Wajah Liu Wenxiao tenggelam. Wangxinya tidak hanya berada di ranah Tao dan 5 elemen, tetapi juga sangat pandai bermain sitar. Dan keterampilan suara serta seni bela diri selalu aneh dan tidak dapat diprediksi. Serangannya menyoroti misteri itu. Berjuang sendirian, Liu Wenxiao tidak sepenuhnya yakin dan mengalahkan Wangxinya. Patriark Chang Hong, bisakah kamu melihatku dan melukai kedua belah pihak? Liu Wen meraung dengan dingin. Hahaha, ayo, ayo. Langit terkoyak. Semua tokoh datang dengan antusias. Tokoh pertama adalah Chang Hong, kepala keluarga Chang, yang menanyakan tentang 5 elemen. Dan pada saat yang sama, di sisinya, Chang Min dan Chang Huo, dua penganut Tao, bertanya tentang wilayah 4 gajah dan berdiri dengan mengesankan. Wanita itu bertanya tentang 5 elemen. Sulit untuk ditangani. Sebaiknya kau dan aku berhati-hati agar tidak terbalik di selokan. Ya, Chang Hong memandang Wangxinya dan juga sangat terkejut. Tanpa diduga, Wangxinya, wakil kepala Sekte Tianfeng, yang telah mendapatkan ketenaran besar dalam beberapa tahun terakhir, tidak boleh dianggap remeh. Liu Wengxuan, Chang Min, Chang Huo, kamu dan aku akan membunuh Wangxinya dulu. Kedua penganut Tao itu bertanya tentang 5 elemen. Ketiga penganut Tao itu bertanya tentang 4 gambar tersebut. Setelah membunuh Wangxinya, Sekte Tianfeng runtuh secara alami. Sang Yunyun kehilangan efektivitas tempurnya. Sang Oriental dan Si Yanyan, dua wakil kepala keluarga. Si Yanyan diam-diam berlindung di kelancang. Saat ini, Sang Oriental terluka oleh Si Yanyan. Dua wakil penguasa Sekte Tianfeng sedang bertarung. Sang Yunyun mencoba menerobos belenggu kunci Huntian dengan terus menjalankan kekuatan Tao, namun ia tidak dapat melakukannya dalam waktu singkat. Pada saat ini, seluruh Sekte Tianfeng penuh dengan teriakan dan perkelahian. Di lembah tempat Wangxinya berada, Ji Yunxuan dan Ji Ziyan jatuh ke tanah dan menjadi pucat. Menghadapi Liu Mingzheng, kedua saudara perempuan Dao Haikizong bukanlah saingan sama sekali. Liu Mingzheng mendengarkan gerakan di luar dan tidak bisa menahan tawa, sepertinya dia sudah mulai melakukannya. Ji Yunxuan, Ji Ziyan, terlihat jelek. Lakukan, apakah kamu tidak mengerti? Liu Mingzheng berkata lagi, ini bukan istana Xiaoyao kami dan Sekte Tianfeng Anda, tetapi istana Xiaoyao kami dan keluarga Chang. Hari ini, kami akan menghancurkan Sekte Tianfeng Anda. Begitu kata-kata ini keluar, kedua saudara perempuan itu terlihat semakin buruk. Saat ini, Mu Cuxue berada di antara Ji Yunxuan dan Ji Ziyan. Melihat senyum muram Liu Mingzheng, dia bersenandung, ibuku adalah pemain seni bela diri dan suara yang sangat kuat. Kamu akan kalah, ibumu.
Liu Mingzeng memikirkan tubuh, wajah, dan hati Wangxinya yang bergerak. Sekalipun Wangxinya telah menjadi seorang wanita dan melahirkan seorang anak perempuan, penampilannya yang pemalu dan lembut membuat orang semakin gila. Kali ini, tidak ada gunanya Raja Surgawi Lao Su datang. Liu Mingzeng menggenggam telapak tangannya dan tubuh Ji Yunxuan langsung digenggam olehnya. Wangxinya, bukan, aku akan tidur dengannya dan membiarkanmu keluar dulu. Liu Mingzeng mendorong Ji Yunxuan ke batu biru di dekatnya. Master seni bela diri istana Xiaoyao yang mengikuti Liu Mingzeng telah lama terkejut. Sebagai putra Liu Wenxiao, Liu Mingzeng memiliki bakat yang bagus. Dia bejat, banyak gadis di istana Xiaoyao telah disakiti oleh Liu Mingzeng. Semua orang sudah terbiasa dengan hal itu. Saudari, Suster Xuan, saat ini, Ji Ziyan dan Mu Cuksue terlihat jelek. Kurang ajar kau. Wajah Mu Cuksue memerah karena marah. Dengan genggaman tangannya, jimat giok muncul. Jimat giok ini awalnya diperoleh oleh Mu Yun di Sekte Changtian. Selama dipicu, itu bisa dilepaskan dari serangan alam dewa laut selanjutnya. Mu Cuksue memandang Ji Yunxuan dihina oleh Liu Mingzeng. Tanpa ragu, dia memicu simbol giok. Boom! Dengan hantaman tajam, ledakan itu langsung terjadi. Raungan yang mengguncang bumi bergema melalui lembah. Ji Ziyan tercengang saat melihat adegan ini. Mu Cuksue tertegun dan berkata, ayah tidak berbohong padaku. Namun saat ini, di muara lembah, asap hitam mengepul dan hangus di mana-mana. Ji Yunxuan bangkit dari satu sisi. Namun, Liu Mingzeng berdiri dari tanah yang hangus dan diselimuti kegelapan. Gadis kecil, kamu ingin mati. Liu Ming sangat marah. Dia tidak pernah mengira gadis berusia 10 tahun seperti itu hampir bunuh diri. Salju awal, lari. Ji Yunxuan dan Ji Ziyan berkata bersamaan. Mu Cuksue juga mengubah wajahnya dan bergegas pergi. Berlari, tubuh Liu Mingzeng melayang ke udara. Di antara satu atau dua tarikan napas, dia meraih punggung Mu Cuksue dan melemparkannya langsung ke tanah. Bang, tubuhnya masih tertutup salju, namun tubuhnya masih berlumuran darah. Liu Mingzeng semakin marah saat melihat adegan ini. Gadis bau, sepertinya Wangxinya sangat peduli padamu, tapi alat pelindung ini, seberapa besar kekuatan yang bisa kamu mainkan sebagai gadis kecil? Liu Mingzeng berdiri di udara dan berkata dengan dingin, saya telah berubah pikiran sekarang. Tidak ada gunanya menyelamatkan hidup Anda. Hanya dengan membunuh Anda saya dapat menghilangkan kebencian. Saya, semangat baik pun terganggu. Liu Mingzeng tidak berniat bermain dengan Ji Yunxuan dan Ji Ziyan. Saat ini, dia hanya ingin membunuh Mu Cuksue. Tubuhnya menukik ke bawah, tangannya menjadi cakar, dan meraih Mu Cuksue. Ji Yunxuan dan Ji Ziyan menjadi pucat saat melihat adegan ini. Tapi mereka tidak bisa menghentikannya sama sekali. Tubuh Mu Cuksue terus mengalami kemunduran, tapi di mana dia bisa menandingi kecepatan Liu Mingzeng, 7 orang kuat Daohai. Nafas kekuatan Tao yang menindas yang dipadatkan oleh cakar itu pasti mampu merobek tubuh kecilnya. Mu Cuksue ketakutan dan mundur ke dinding batu lembah. Tidak ada jalan kembali. Saat ini, ayah dan ibunya terlintas di hatinya. Siapa yang bisa membantunya? Siapa? Saya tidak ingin mati. Mu Cuksue berteriak, ayah, aku sekarat. Suirmu sekarat. Mu Cuksue menutup matanya dan berteriak ketakutan. Namun, setelah beberapa saat, Mu Cuksue menemukan bahwa dia belum mati. Ketuk dahi Anda dengan satu jari. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Suara manja terdengar. Mu Cuksue membuka matanya dengan luar biasa dan melihat sosok yang berjongkok di depannya. Wajah tampan dan anggun yang berteriak membuatnya terdiam beberapa saat. Ayah, aku takut setengah mati. Terisak, Mu Cuksue bergegas ke pelukan Mu Yun dan mulai menangis. Merasakan tubuh putrinya yang gemetar, Mu Yun merasa semakin tertekan. Setelah beberapa saat, Mu Cuksue berhenti menangis dan menyeka air matanya. Sambil memegang pipi Mu Yun dengan kedua tangannya, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, ayah, mengapa kamu ada di sini? Mu Yun tersenyum dan berkata, ayah, jauh sekali, aku merasakan putri kecilku memanggilku, dan kemudian entah kenapa, aku dipanggil kepadamu. Benar-benar, tentu saja. Mendengar ini, Mu Cuksue berkata, jangan berbohong padaku, aku bukan anak berusia 3 tahun. Itu rusak. Wajah Mu Cuksue cemas dan berkata, orang jahat ini datang dengan banyak orang jahat. Ibuku dalam bahaya. Ayah, pergilah ke pahlawan untuk menyelamatkan kecantikannya.
Mu Yun mengusap wajah lembut Mu Cuksue dan berkata sambil tersenyum, kamu benar-benar jaket berlapis kapas kecil yang manis milik ayahku, tapi ibumu sangat kuat sehingga dia pasti baik-baik saja. Pergi-pergi, Mu Yun berkata sambil tersenyum, oke. Tapi sebelum kamu pergi, kamu harus membunuh orang-orang ini. Mu Yun dengan lembut meraih tangan kecil Mu Cuksue, berdiri dan kembali menatap Liu Mingzeng. Saat ini, Liu Mingzeng masih bodoh. Bagaimana dengan serangannya tadi? Mengapa Anda tiba-tiba merasa seolah-olah ada gunung di depan Anda, dan kemudian seluruh orang tidak dapat bergerak? Hingga kini, baru setelah itu dia mendapatkan kembali kebebasannya. Liu Mingzeng melangkah mundur dan berkata dengan takjub, siapa kamu? Dia adalah ayah saya. Mu Cuksue berkata lebih dulu, kamu sudah selesai. Jika kamu berani memukulku, ayahku akan membunuhmu. Liu Mingzeng tercengang. Ayah Mu Cuksue, kamu adalah Mu Yun di masa itu. Liu Mingzeng kesurupan sejenak dan segera mengenali Mu Yun. Kali ini, Mu Yun menunjukkan penampilan aslinya. Setiap kali dia melihat putrinya, dia menunjukkan wajah aslinya. Liu Mingzeng mengenal Mu Yun. Mu Yun adalah penerima manfaat terbesar dari reruntuhan Chang Tianzong, dan mempunyai hubungan yang erat dengan Raja Surga dan alam semesta surga. Putra ini telah menghilang selama bertahun-tahun. Sekarang, itu benar-benar muncul di Sekte Tianfeng. Mu Yun memandang Liu Mingzeng dan melangkah keluar. Kamu benar-benar mencari kematianmu sendiri, kamu berani kembali. Liu Mingzeng tidak bisa menahan tawa dan berkata, hari ini, Feng Zong akan dihancurkan. Kamu Mu Yun akan mati bersama. Tapi Mu Yun tidak berbicara, tapi berjalan menuju Liu Mingzeng selangkah demi selangkah. Wajah Liu Mingzeng dingin dan dia menamparkan. Ombak mengerikan menderu masuk, tapi saat berikutnya, Mu Yun mengangkat telapak tangannya. Telapak tangan, bang, Liu Mingzeng, yang terlempar keluar, menyentuh lengan Mu Yun dan tiba-tiba meledak. Seluruh telapak tangan langsung patah. Liu Mingzeng membungkuk dan menutupi telapak tangannya. Pria itu berteriak berulang kali. Apa yang terjadi? Tubuh Mu Yun seperti dinding besi. Beberapa orang lainnya melihat pemandangan ini dan buru-buru membunuh Siang Mu Yun. Mu Yun melambaikan telapak tangannya. Bang-bang, seorang ahli di alam dewa laut, tubuhnya meledak satu demi satu. Ji Yunxuan dan Ji Ziyan sama-sama tampak kaget. Mu Yun, kamu telah mencapai alam Tao dan Tuhan. Saat ini, Mu Yun mengangkat Liu Mingzeng dan berkata dengan acuh tak acuh, pindahkan putriku, aku tidak akan memukulmu. Telapak tangannya bergetar, ledakan, Liu Mingzeng terlempar langsung ke tebing, meludahkan darah dan menjadi pucat. Saat itu, di mulut lembah, lebih dari selusin sosok datang. Berhenti, minuman ringan bergema di seluruh lembah. Ini dia Liu Mingyin. Melihat 7 daging dan 8 sayuran Liu Mingzeng dilemparkan, Liu Mingyin tampak kedinginan dan bersenandung. Apa yang kamu lakukan? Sekte Tianfeng dihancurkan hari ini. Jika kamu tahu apa yang menarik, aku kenal ibumu. Telapak tangan Mu Yun terkepal, dan kekuatan di udara pecah. Bang-bang, tubuh demi tubuh, langsung pecah berkeping-keping. Liu Mingyin hanya merasakan lebih dari selusin orang di sekitarnya meledak dan meratap, dan busa darah memercik ke tubuhnya. Pria ini bertanya, siapa orang ini? Mu Yun melihat ke arah Ji Yunxuan dan Ji Ziyan dan bertanya. Liu Mingyin. Ji Yunxuan segera berkata, Liu Mingzeng adalah saudaranya, dan mereka adalah anak-anak Liu Wenxiao. Oh, Mu Yun mengangkat Liu Mingzeng dan Liu Mingyin dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, pergilah menemui pemimpin istana Liu Wenxiao. Aku ikut juga. Mu Cuksue bergegas mengikutinya saat ini. Sekte Tianfeng, bidang seni bela diri lembah. Itu sudah berantakan, dengan banyak sosok tergeletak terbalik. Di puncak gunung, beberapa sosok berdiri diam. Wangsinya sendirian dan memiliki tubuh yang panjang. Di depannya, ada piano awan tinta Jiu Yuan yang bersinar. Di sekitarnya, pemimpin klan Chang Hong, pemimpin istana Liu Wenxiao, dan Liu Wengxuan, Chang Min dan Chang Huo, 3 penganut Tao yang kuat di wilayah 4 gajah, semuanya mencoba yang terbaik untuk membunuh mereka. Wanita ini, wajah Chang Min menjadi pucat saat ini, dan dia memarahi dengan marah di dalam hatinya. Apakah ini sangat buruk bagi prajurit keterampilan suara? Wangsinya bertanya tentang 5 elemen dan mendapat restu dari cara raja. Kelima orang itu tidak bisa membantunya sama sekali. Ini bukan cara untuk melanjutkan. Chang Hong berteriak dengan marah.
5 orang kuat teratas dijerat oleh Wang Xinya sendirian. Bahkan jika klan Chang dan istana Xiaoyao dikalahkan, itu mungkin merupakan kemenangan yang tragis. Liu Wenxiao tampak kedinginan. Saat ini, tidak ada yang perlu disembunyikan. Liu Wen meraung dingin, dan ujung jarinya berputar. Dan saat itu juga, Wang Xinya tiba-tiba berusaha. Rusak, nyanyian lembut bergema di seluruh dunia. Di tubuh Wang Xinya, semua cahaya bersinar, menjulang tinggi di atas langit, memadatkan 5 berkas cahaya yang mengerikan. Seperti pedang, seperti pisau. Tepi nada, bunuh 5 orang secara langsung. Boom, boom, dalam sekejap, langit dan bumi bergetar pada saat ini, dan semua orang merasakan kekuatan teror, menyapu langit dan bumi. Puff, saat itu, darah Chang Min muncrat, dan seluruh dada pria itu tertusuk benang sutra. Pada saat yang sama, Chang Huo dan Liu Wengxuan juga menjadi pucat, mundur ratusan kaki dan jatuh ke tanah, menyebabkan seluruh sekte Tianfeng gemetar. Liu Wengxuan dan Chang Hong juga mundur dan menstabilkan sosok mereka. 5 orang mengepung Wang Xinya dan tidak bisa menaklukkan Wang Xinya. Itu luar biasa. Disalahkan, wajah Chang Hong dan Liu Wenxiao muram dan mengerikan. Jika terus seperti ini, itu bukanlah kemenangan yang membawa malapetaka, melainkan kekalahan. Jika mereka berlima kalah, Wang Xinya saja sudah cukup untuk membalikkan keadaan. Ketika pemimpin besar meninggal, pikiran orang lain runtuh, dan segalanya akan runtuh. Tapi tiba-tiba, Liu Wenxiao tercengang. Matanya menatap Chang Hong dan berkata lagi, bersama. Ya, pada saat itu, kedua penganut Tao tersebut meminta yang kuat dalam 5 elemen dan membunuh Wang Xinya lagi. Wang Xinya tampak acuh tak acuh. Saat dia mengangkat tangan dan kakinya, orang dan piano menyatu. Ledakan, ia meraung keras ke seluruh dunia. Suara sitar dao-dao yang lahir di sekitarnya dapat dilihat dengan mata telanjang. Itu berubah menjadi benang sutra tajam tak berujung, berkelok-kelok dan memutar kekosongan. Chang Hong dan Liu Wenxiao menyerang dan jatuh bersama, tetapi mereka tidak bisa mendekati Wang Xinya sama sekali. Namun saat ini, antara langit dan bumi, kekuatan Tao berbentuk vertikal dan horizontal, seolah-olah memadatkan cahaya terang tak berujung, lalu berubah menjadi telapak tangan yang menjulang tinggi, seperti tsunami gunung yang bergulung. Dengan pecahnya momentum mengerikan itu, sesosok tubuh pun jatuh dari langit dan langsung ikut berperang.